Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita bersyukur kepada Allah diberi hidayah taufik kepada agama yang dibangun di atas ilmu, sehingga agama ini adalah agama ilmiah. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, panutan kita yang kita cintai, Nabi Agung Muhammad SAW, yang mengajarkan kita ilmu sehingga kita tahu tauhid dari syirik, tahu bid'ah dari sunnah, tahu kemaksiatan dari ketaatan. Itu semuanya dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sempurna. Ilhadrun, insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Jadi merugi itu adalah keniscayaan atau kepastian bagi yang tidak mendapatkan keuntungan. Seperti keagungan, kemuliaan, dan keuntungan dari tauhid, kalimat la ilaha illallah yang demikian besar dan demikian banyak. Ada orang-orang yang merugi tatkala mereka tidak mengenal tauhid, terjatuh kepada syirik, bahkan menjadi orang yang menghidupkan kesyirikan. Demikian juga keuntungan berjalan di atas petunjuk Rasulullah, di atas sunnah, dia beruntung. Tetapi ada orang-orang yang merugi, yang membenci sunnah Rasulullah SAW dan bahkan menciptakan hal-hal baru yang tidak ada dari Rasulullah SAW, yang disebut dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Demikian juga keuntungan-keuntungan dari ketaatan. Banyak yang berpaling dari ketaatan hanya dalam kemaksiatan. Demikian juga ilmu dengan keuntungan yang banyak, tetapi ada yang rugi, orang yang tidak memiliki ilmu. Demikian Ramadan yang demikian agungnya manfaatnya, tetapi tetap ada yang rugi di kalangan manusia. Dalam sebuah hadis yang mulia, Rasulullah SAW mengatakan, khaba wa khasara man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Rugi dan celaka orang yang menjumpai Ramadan tetapi tidak diampuni. Maka kita perlu mempelajarinya sehingga kita bisa terhindar dari kerugian. Berarti kalau kita dari kerugian, maknanya kita untung. Alhamdulillah, azali wa azakumullah. Secara umum kalau ada keuntungan, kita diperintahkan untuk bersegera. Seperti firman Allah SWT di dalam surat Ali Imran ayat 33, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kepada ampunan Rabb kalian, wa jannat, dan surga ya yang luasnya 11 langit dan bumi yang telah disediakan bagi orang yang bertakwa. Dan juga ayat-ayat yang lain yang semisal dengan itu. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan badiru bil a'mal salihah,
Satakunu fitanun ka qita'il lailal mudlim yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Yang menjadi sorotan di sini kata Rasulullah adalah badiru bil a'mal. Segera kita beramal saleh. Karena nanti akan ada banyak hal-hal yang memalingkan manusia dari amal saleh yang disebut dengan fitnah, sehingga pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ya, mereka menjual agamanya dengan dunia. Jadi tatkala ada keuntungan, kita harus gercep, harus senang, harus membangun kembali semangat, harus semangat. Memang kadang kita loyo, kita berat, kita mungkin sedang dalam tanda tidak fit, tapi karena di sini ada keuntungan, hal-hal yang menjadikan kita itu loyo, bahasa Jawanya itu wang-wangan, bahasa Arabnya khumul, wang-wangan ya, aras-arasan, khumul ya, mandamudu. Ini mohon kepada Allah ya, makanya ada doa dari Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wa azimata ala rusydi. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau ya, ats-tsabata fil amri, kokoh di dalam urusan, wa azimata ala rusydi, dan diberi tekad yang kuat di atas petunjuk. Nah ini memang ya, bahasa Jawanya itu blegedrek, itu memang harus dijaga supaya jangan blegedrek. Di Progondo apa ada blegedrek, Pak Nur? Apunten, ada mboten blegedrek, Pak Nur? Mboten enten blegedrek, wonten mboten? Wonten. Nah, di tempat saya itu blegedrek. Ya mirip blegedes, blegedrek. Artinya tidak tangguh gitu. Ya, artinya tidak tangguh, seperti orang menghadapi hujan, kalau blegedrek biasanya meriang. Tapi kalau hujannya deras, ayo gitu. Sembuh insyaallah. Jangan blegedrek menghadapi hujan kalau memang harus dihadapin gitu. Kenyong meriang kayak nege. Ora kuat lah. Itu blegedrek gitu. Harusnya ayo gitu, uji kekuatan kita, biasanya sehat ya. Ini kita menghadapi musim panen amalan. Ya hadirin azza wa azakumullah ya. Memang ada hal yang nggak bisa ya dipungkiri tentang apa yang ada pada Ramadan. Jadi Ramadan itu dari sisi bulannya itu dimuliakan, dari sisi amalan yang ada di dalamnya juga dilipat gandakan kebaikannya. Seperti di dalam hadis Abu Hurairah di dalam Sahih Muslim, itu beberapa hadis sama ya, berulang-ulang begitu dengan riwayat yang banyak. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza futihat abwabul jannah." Ya, idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa sufidatis syayatin. Apabila datang Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga. Memang banyak di antara para ulama mengatakan betul-betul pintu surganya dibuka. Ya. Apabila datang Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, wa ughliqat abwabun niran, dan ditutup pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan dibelenggu syaitan. Kemudian sampai ada potongan hadis yang mengatakan, fanada munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Walillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailah. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, terimalah. Wahai orang-orang yang mencari kejelekan, tahan. Dan setiap malam ada pembebasan dari neraka. Nah, ini hal yang tidak dijumpai pada selain Ramadan. Maka di Ramadan ini kita jangan sampai masuk dalam lingkaran orang yang
rugi, karena pasti ada yang rugi, ya apa tidak? Karena kehidupan ini kan ada malam, ada siang, ada hidup, ada mati, ya kan? Ada untung, ada rugi, ada yang tangguh, ada yang melegedrek gitu. Masuk yang mana kira-kira nih? Melegedrek kadang terasa nyaman ya, tapi mudorot. Tangguh terasa berat, tapi untung gitu. Ya hadirin azan wa azakumullah, di sini dikatakan kerugian yang nyata tatkala orang menjumpai Ramadan di antaranya adalah tidak mendapatkan ampunan. Maka di sini ya, kenapa dia tidak mendapatkan ampunan? Yang pertama adalah tatamassal fi ihmali ta'at wa tadayya al-waqt fi sahri wan naum. Jadi poin pertama, kenapa dia tidak mendapatkan ampunan? Karena dia menyepelekan ketaatan. Ya, jadi tidak respect, tidak open dan tidak perhatian terhadap ketaatan. Padahal ketaatan itu banyak sekali. Ya, ketaatan itu banyak sekali. Setiap waktu, setiap saat kita akan menjumpai hal-hal yang itu bertalian dengan ketaatan. Minum ya kan, bismillah. Makan ya, membersihkan kamar, membersihkan, banyak sekali. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Ya, doa mau tidur, doa bangun tidur pagi sore. Ya. Nah, ini tidak perhatian terhadap ketaatan. Dan menyia-nyiakan waktu dengan begadang dan tidur. Biasanya di bulan Ramadan banyak yang begadang malam harinya, habis tarawih nggak baca Quran, nggak apa-apain, ngobrol, ya kan? Ngobrol ini akhirnya di sini ujian ini sini. Paginya tidur, ya paginya tidur. Yang kedua, ya wal idlimas fil ma'asi, dan tenggelam dalam kemaksiatan ataupun dalam syahwat dunia. Nah, jadi maksiat atau tenggelam pada syahwat dunia. Bisa jadi dagang di luar Ramadan sepi, begitu di dalam Ramadan rame. Nah, ini contohnya yang paling rame kalau dagang di dalam bulan Ramadan adalah dagang apa kira-kira? Makanan, ya kan? Bukan kolot. Kalau warung-warung di pasar itu kan kalau Ramadan lebih laris, ya tidak? Kebanyakan warung tutup, maka yang buka biasanya apa? Laris, omsetnya meningkat. Cuma ditutupin sebagiannya, kakinya masih kelihatan, ya tidak? Amati aja di pasar itu, di pasar jam 8 udah pada mulai datang itu, gitu. Setelah itu ya sudah keluar dari warung makan, lap bibirnya, tidak masuk jualan pasar lagi, aman, ya apa tidak? Bahkan pagi-pagi setelah habis subuh, kalau antum jalan-jalan di pasar itu banyak warung-warung itu ramai di situ subuh itu. Nah ini berbahaya, ini berbahaya, ya berbahaya, hati-hati ini, ya. Dan dia lupa akan kesempatan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih nampak lagi tatkala akhir Ramadan, pedagang bakso larisnya meningkat di akhir Ramadan, ya tidak? Jam 4, jam 3 gitu, hari raya kurang 1 atau 2 itu udah rame ya. Nah ini berbahaya sekali, ini berbahaya sekali. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Tetapi ada hal-hal yang penting di dalam masalah ini yang sering menjadikan orang itu rugi di bulan Ramadan.
Di antara poin-poin yang lebih spesifik lagi, yang pertama adalah ihmalus sholawat. Ihmalu sholawat, menyepelekan sholat. Banyak di antara kaum laki-laki tidak sholat berjamaah. Ya. Berbahaya ya. Memang ada sedikit khilaf ya, hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Walaupun banyak yang menguatkan fardhu ain, karena Rasulullah SAW ya memerintahkan untuk membakar rumah-rumah ya yang di situ tidak berangkat sholat jamaah, tetapi karena ada laki-laki, ada anak-anak dan perempuan, akhirnya ditunda. Nah, ini sebagian pendapat atau dalil ulama yang mewajibkan sholat berjamaah. Dan memang di sisi lain keutamanya sangat besar. Ya. Jadi sholatnya kadang terlambat, ya, asarnya terlambat, duhurnya terlambat. Nah, ini sebabnya nih, kerugian, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi kaum mukminin waktunya telah ditentukan. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, ayu a'mali afdal? Amalan apa yang paling utama Rasulullah? As-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Pada riwayat yang lain, fi awwali waktiha, pada awal waktunya. Nah, ini kadang malah nggak sholat gara-gara puasa. Kenapa kamu nggak sholat? Lapar, lagi puasa. Nah, ini harusnya tatkala puasa sholat, ya. Makanya di jalan-jalan itu ditulis, ya, ditulis orang yang puasa tetapi tidak sholat seperti orang memakai baju tetapi tidak memakai celana. Ya, kemarin saya di Jogja lihat di dekat masjid gitu, ada ditulis pasang begitu. Jadi memang di komplek-komplek perumahan itu bagaimana upaya warga komplek memaksimalkan masjid di komplek itu menjadi full gitu. Suatu saat mereka memasangi banner itu, banner banyak. Pas di Bandung juga ditulisi, ya. Yang jadi masalah itu bukan sandal hilang di masjid, tetapi yang jadi masalah adalah tatkala sandal tidak pernah kelihatan di masjid. Itu yang di Bandung, di komplek sana. Nah, kemarin yang di Jogja, orang yang puasa tapi tidak sholat seperti orang pakai baju tapi tidak pakai celana gitu kan. Ya Allah ya Rabbi. Jadi sholat ya puasa, puasa ya sholat gitu. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Kemudian yang kedua tadi sudah disebutkan, ya. Nah, kemudian yang ketiga, afatul lisan wal jawarih. Petakannya lisan dan anggota badan. Wal ghibah wan namimah wal kadhib. Ya. Jadi tidak mampu menjaga lisan. Ghibah, namimah. Ini berbahaya sekali. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man lam yada' qaula zur wa 'amila bihi laisa lillahi hajatun fi siyamihi. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkara dusta dan beramal dengan kedustaan, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Makanya para ulama mengatakan pembatal puasa itu ada dua. Pertama, pembatal puasanya. Yang kedua, pembatal pahalanya. Jadi terkadang puasanya sah tapi nggak dapat pahala karena dia tidak meninggalkan dusta. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Rubba sha'imin laisa min siyami ilal ju' wal atas." Terkadang orang yang berpuasa itu nggak dapat apa-apa, maksudnya nggak dapat pahala. Yang dia dapatkan cuma lapar dan dahaga.
Berarti memang puasa ini mendidik semuanya. Mendidik apa? Semuanya, baik syahwat perut berupa makan dan minum, atau syahwat ya hawa nafsu dari sisi dusta, ya, riba, namimah. Dan kalau manusia memperhatikan, apa sih yang menyebabkan manusia hidup di dunia itu celaka? Apa sih yang menyebabkan manusia hidup di dunia itu banyak problem, banyak musibah, nggak bahagia? Kenapa ini kira-kira ini? Banyak problem, celaka, banyak musibah, nggak bahagia. Intinya kenapa ini coba manusia itu? Intinya tidak mampu menahan diri, ya atau tidak? Makannya nggak bisa ditahan. Apa yang terjadi? Kegemukan, ya kan? Hawa nafsunya nggak bisa ditahan. Apa yang terjadi? Korupsi misalnya, ya. Dan yang lainnya. Nah, dalam puasa ini dididik semuanya. Jadi memang Allah itu menginginkan orang-orang yang mengikuti agama itu adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang yang kuat. Makanya para sahabat itu kebanyakan ya kurus, tetapi tenaganya kuat. Tenaganya apa? Kuat. Masya Allah. Dan orang beriman kebanyakan kurus. Dan alhamdulillah di sini mayoritasnya hampir 100%-nya ya, nggak ada yang gemuk kan? Kurus semuanya. Alhamdulillah. Cuman kadang kurus nggak menarik. Kurus itu apa? Tidak menarik, tidak performance gitu. Coba orang yang badannya tegak, besar, pakaiannya bagus, sama orang yang kurus, menarik yang mana? Yang besar ya, buat. Tetapi Allah SWT menggambarkan tentang sifat orang munafikin, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Jadi kalau orang beriman lihat orang munafik, fisik-fisik mereka apa? Menarik. Dan kalau ngomong mantep. Tapi orang beriman ya mungkin sudah terlalu banyak baca Quran, terlalu banyak zikir, akhirnya ngomong nggak menarik, udah capek. Tampilannya juga tidak capek. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan nanti di hari kiamat didatangkan orang yang samirin batinin, yang gendut, tetapi tatkala ditimbang ya itu tidak lebih berat daripada satu sayap nyamuk nilainya. Jadi kurusnya orang beriman, berbahagialah, bersyukurlah. Jadi memang orang beriman itu nilainya adalah keridhaan Allah SWT. Tapi kurus bukan karena kurang makan ya, tapi kurus karena prihatin ibadah. Dan bukan berarti ngilari makanan, bukan. Kalau ada makanan dimakan, halal, ya, menyehatkan. Tapi karena sibuk ibadah akhirnya demikian. Ini perkara yang ya disorot oleh para ulama tentang masalah ini, yaitu tidak menjaga makan, minum, ya, berbicara, riba, namimah. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Di sini disebutkan lagi apa sih yang menyebabkan dia sia-sia atau rugi dengan puasanya. Nah ini agak berat nih. Apa ini kira-kira ini? Sima'ul ghina. Ya, ini berat ya kan? Sima'ul ghina. Mendengarkan musik. Nah, mendengarkan apa? Musik. Kebanyakan orang itu hari-harinya dilewati dengan apa? Musik. Paling musik halal apa haram? Halal apa haram? Haram.
Karena kalau masuk musik keluar Quran, kalau keluar masuk Quran keluar musik gitu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, saya zamanul mayastakhilul khirra wal harir wal ma'azif. Nanti akan datang satu masa di mana manusia itu yastahilul khirra wal harir, menghalalkan zina, menghalalkan sutra, dan menghalalkan musik. Berarti musik haram. Buktinya Rasulullah SAW mengatakan nanti akan datang satu masa di mana orang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, dan menghalalkan musik. Jadi musik itu penyakit yang sukar dibuang, ya. Dan musik adalah cara yang paling ampuh untuk orang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling ampuh, ya, ampuh, ya. Jadi bahkan orang lebih suka kepada penyanyi daripada kepada ustadz, ya kan? Lebih terkenal penyanyinya atau ustadznya? Nggak apa? Terbana. Terbana tergantung pemakaiannya. Kalau misalnya untuk pas walimah gitu kan, walimah namanya puff, pas nikahan gitu, itu sebagian ulama membolehkan. Terus kayak dengan suara, jadi suara tanpa alat, kan banyak kayak nyanyi gitu ya, tapi nggak ada alatnya, cuma pakai suara. Nah, itu dibolehkan sebagian ulama. Ini yang disebutkan, ya. Dan memang musik itu adalah, ya, jalan menuju kemunafikan. Jadi betapa cepatnya orang terpengaruh dengan musik. Berikutnya hadirna azani wa azakumullah, di sini juga disebutkan wan nazar ilal muharramat, dan memandang pada perkara yang haram. Ini berat lagi. Memandang pada perkara yang haram. Makanya di bulan Ramadan ini HP itu kalau dipegang ya pas kita duduk, ya. Pas kita duduk mungkin kita perlu nyatet apa begitu, ya, perlu apa gitu. Kalau sambil tiduran jangan. Pas ngabuburit, ya kan, ngabuburit, nah baginya jangan sambil tiduran, ya, taruh. Jadi dalam posisi prima kita pegang HP supaya Allah selamatkan dari melihat yang haram begitu. Memang berat, ya, tapi itulah cara orang menjaga amalannya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Yang kelima adalah ghaflah anin niyah. Yang kelima yang menjadikan puasa sia-sia adalah lalai dari niat. Jadi memang harus niat. Malam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari sebelum fajar, maka nggak dapat pahala puasa. Atau niat di sini artinya azimah, tekad. Jadi dia memang niat berpuasa. Jadi menjalani puasa di sini bukan secara bahasa Jawanya itu angleh, bukan secara angleh. Angleh itu artinya cuma ngalur gitu aja, ya. Orang puasa ya kita puasa, orang tarawih kita tarawih gitu, tanpa adanya apa? Ihtisab. Jadi memang kalau kita puasa dari sahur, memang niatnya ibadah dengan puasa. Dan kalau sahur kita ya ibadah dengan sahur.
Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, hayya bina ala aqlatin barakah, mari kita makan makanan yang barakah, yaitu maknanya makan sahur. Jadi memang indah di situ. Tekad ya. Jadi di setiap waktunya kita memperhatikan hari-hari kita melewati puasa, memang adanya tekad kita di dalam beribadah. Jadi bukan ngalun. Ya, perhatian ya dengan niat. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Yang keenam, taswif wa tafrid. Ya, taswif wa tafrid. Taswif itu artinya lah nantilah. Tafrid artinya melampaui batas. Jadi terkadang orang-orang yang lagi puasa, dia tahu di waktu siang kalau dia baca tasbih, tahlil, itu berpahala. Dari kalimat-kalimat thayyibah dilipat gandakan. Apalagi membaca Al-Quran. Tapi kemudian apa? Taswif lah, nantilah kalau pada asar, nantilah kalau pada zuhur, nantilah kalau pada maghrib, nantilah kalau pada tarawih misalnya. Jadi gunakan ya, gunakan waktu per waktu. Kalau capek istirahat, istirahatnya ini ya gunakan untuk misalnya bekerja. Jadi bekerja itu sebagai bentuk istirahat kita. Nah, bekerja apa gitu kan? Pas istirahat capek, ambil wudhu, baca Quran. Ini yang sering terjadi, yaitu taswif wa tafrid. Yang ketujuh adalah tajhil qiraatul Quran was sadaqah wa qiyamul lail ila nihayati syahr. Yaitu takjil, bukan tahjil ya. Takjil itu artinya menunda membaca Al-Quran. Jadi kita mohon kepada Allah, asal lagi nyaman pegang Al-Quran, jangan kita tunda. Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, Al-Quran was-siyam was-shaum yashfa'an. Al-Quran dan puasa, keduanya ini nanti akan memberikan syafaat. Jadi tatkala manusia dihisab oleh Allah SWT, Al-Qurannya datang. Ya Allah, aku telah menghalangi dirinya dari tidur ya Allah, sehingga dia membaca Al-Quran, maka berikanlah syafaat kepadanya ya Allah. Dia diberi syafaat. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menahan makan dan minumnya ya Allah di siang hari, maka berikanlah syafaat ya Allah. Dia diberi syafaat. Akhirnya keduanya diberi syafaat, yaitu Al-Quran dan ya puasa. Bahkan kalau kita lihat ya, memang ini bukan kelas kita ya, kan ada sahabat yang menyelesaikan Al-Quran 3 hari sekali, khatam Quran 3 hari sekali, ada yang 10 hari sekali gitu ya, ada yang 10 hari sekali, ada yang 2 hari sekali, ada yang setiap malam, ada yang sehari 2 kali 30 juz. Syarat ya, syarat di sini tatkala menyelesaikan Quran yang sampai 30 juz itu, syaratnya adalah dia bisa mentadaburinya.
Maksudnya dia bisa memahaminya dan sebagainya, bukan hanya membaca tanpa paham artinya gitu. Karena Abdullah bin Umar dilarang oleh Rasulullah SAW itu menyelesaikan Al-Quran kurang dari 3 hari. Karena kalau kurang dari 3 hari khatam 30 juz, ini tidak bisa mentadaburinya. Kemudian para ulama ada yang bahkan sehari 2 kali. Kalau bisa mentadaburinya. Jadi kalau tidak bisa mentadaburinya nggak boleh. Berarti kedalaman mereka tentang Al-Quran, ya kita bukan levelnya lah. Kita bukan levelnya ya. Kita bisa ngomong tapi bismillah. Kita bisa ngomong tapi ya masih PAUD lah ya. PAUD atau pra-PAUD kita ya kelasnya ya. Dibandingkan mereka kita itu PAUD atau pra-PAUD kita nih. Pra-PAUD ya. Masya Allah, ini asing ya. Luar biasa ya. Gini loh, saya mau cerita sedikit ya. Dunia ini ya, kan akan masalah ya kan. Dunia ini loh, jadi bukan hanya Indonesia, maaf ya, bukan Amerika, bukan Rusia, Eropa, dunia ini isinya emang masalah toh. Bersamaan rezeki Allah akeh pun sing dibahas perang baik, senjata baik, patenan-patenan baik. Nah apa itu loh? Nah ini sisi-sisi ibadah itu di apa? Disia-siakan. Jadi akhirnya cuma tempurung baik. Padahal ingat loh, orang tua kita zaman dulu sudah ngajarin kita loh, nek wong gelut menang jadi arang, kalah jadi awu. Ya apa tidak? Menang jadi arang, kalah jadi awu. Kasus yang terjadi di Ukraina sampai di sini belum selesai kayak, masya Allah. Kasus yang ada di Gaza belum selesai. Terus ujung-ujungnya apa? Itulah jadi, ya Allah, wong pada rebutan apa ya? Wong pada rebutan bahagia, ya kan? Sementara bahagia yang ada di depan matanya dibuang. Mana ini? Gitu. Jadi rebutan bahagia padahal kemeriah gitu. Itulah yang disebut dengan sarab. Sarab itu artinya fata morgana. Kurang apa kowe wong-wong ya tertolak lah ya para pemimpin dunia uli hidayah taufik ya kan. Ya si mantan keton moga-moga ini dapat hidayah sih memang Vladimir Putin ya, walaupun dia belum Islam gitu ya. Ya orang bojo ya Allah gitu kan. Nek Donald Trump katanya aduh banget itu. Karena dia sudah lihat Islam dia pancen pantangan terbesar ini. Nah, Islam itu menyajikan 2 perkara, bahagia dunia, bahagia akhirat. Nah, orang-orang kafir itu nggak suka. Aku ngerti, gue seneng, tapi kan apa? Nek maksiat kan seneng, tapi kan kepenak, ya kan orang maksiat terus yang dipikir nak. Ya ngerari wong ibadah jan getinge ora patuh. Ya kan? Beruang maca Quran ngapa kaya? Maca Quran tok, kerja malah, ya kan? Coba. Kadang orang-orang beriman lihat orang yang baca Quran apa, ya kan? Karena biasanya begini nih. Nah, kita kembali ke sini ya, kita latihan. Kita nggak usah jauh-jauh lah ya. Kita latihan kepada diri kita. Biasanya hadirin ya, bapak-bapak yang saya hormati, saya muliakan. Biasanya orang-orang yang rajin baca Quran kerjane loyo.
Itu loh. Kerjanya loyo lah. Bagaimana mau kerjanya kuat ya itu nggak ngapal Quran kan? Ya kan? Waktunya untuk ngapal Quran. Orang baca Quran butuh waktu atau tidak? Butuh. Butuh tenaga atau tidak? Butuh. Butuh energi atau tidak? Butuh. Lah ini sebenarnya butuh perhatian dari pemerintah harusnya. Baca Al-Quran ya bisa mau juta. Kayak gitu, 1 juta. Jadi misalnya dia beban, dia bisa nyuruh orang, tukang setrika, bayar setrika, lampiku, tukang cuci piring, ya. Jadi dia baca Quran, rumahnya rapi. Tapi sih baca Quran malah dia bisa ngelur dewek, waduh, akhirnya diwada. Tapi kalau atlet itu diperhatikan loh, ya kan, angkat besi, wah, dapat hadiah berapa? Angkat besi seneng nggak ya? Angkat besi seneng nggak ya? Seneng karena ada enzim nikmatnya itu. Gulat seneng nggak? Seneng. Baca Quran seneng nggak? Seneng. Jadi malah tahan baca Quran. Nah ini kurang perhatian nih. Ya semoga di tahun yang akan datang pemerintah kita itu kembali ya. Walaupun zaman dulu mungkin ya tetap ada kekurangannya ya. Tetapi itu kan sudah merupakan apresiasi yang disebut dengan musabaqah tilawatil Quran. Itu selenggarakan aja, nggak usah eman-eman. Nanti pertumbuhan orang baca Quran banyak. Tatkala banyak orang baca Quran dan mereka jujur bisa mentadaburi, kalau misalnya dia jadi pejabat tapi paham Quran, insya Allah orang bakalan korupsi gitu loh. Gitu. Kalau korupsi jeblosnya penjara aja, berarti dia nggak paham Quran kayak gitu. Kayak gitu. Jadi konsepnya ini jauh gitu loh. Dan memang ini ada semacam pemarginalan gitu loh. Masya Allah ya. Makanya kita terus menghidupkan agama ini karena yang kita inginkan bahagia di dunia, bahagia di mana? Akhirat. Gitu. Nggak maulah susah di dunia, susah di akhirat. Dan kalau orang berpaling dari agama Allah, otomatis susah di dunia, susah di akhirat. Gini apa betul? Dalilnya yang sudah sering kita sampaikan ya. Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk satu bumi, satu negeri beriman bertakwa kepada Allah, akan dibukakan barokah ya dari bumi dan langit. Akan tetapi kata Allah, walakin kazzabu. Sudah diberitahukan seperti itu, mereka mendustakan. Di antaranya di bulan Ramadan yang harus dimuliakan, naik motor cuek, taruh tangan kiri nyetel apa? Gas, tangan kanan. Ya Allah, ini kita mohon lah ya, Satpol PP menangkap nih, ya kan? Tangkap Satpol PP, enak temen gitu loh, jadi menghormati, ya. Nah ini kan, ya Allah, menggores. Nah ini bentuk dari apa? Kan baru mendustakan. Karena mendustakan apa yang berarti fa'aqawnahum bima kanu yaksibun, disiksa itu dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Banjir tak terduga ya, akhirnya sing mau ning arep pati dadi rugi. Dodol kayu pati, tapi barang banjir rugi. Dodol rokok pati, tapi barang kena paru-paru rugi gitu. Orang sudah pati. Nah ini dicabutnya berkah. Nah, makanya di bulan Ramadan, tatkala kita bisa terhindar dari hal-hal yang merusak ibadah kita di dalam bulan Ramadan, artinya kita akan diberi kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya, di antaranya tadi, ya tidak menyia-nyiakan dari membaca Al-Quran. Bahkan di sini disebutkan lagi sodakoh. Sodakoh. Dan sodakoh itu butuh latihan. Jadi sodakoh
itu mirip kayak kebiasaan orang. Kan ada orang yang biasa, ada asan, diasai, ada kotoran, disapu gitu. Entengan, respect. Kalau orang yang biasa sodakoh gitu. Ya, dan sebagaimana yang dikatakan di dalam sebuah hadis yang sahih dari Usamah bin Zaid bin Harithah bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat dermawan, dan di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Jadi dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi. Setiap orang itu dalam naungan sedekahnya. Hatta yuqda bainana, sampai nanti diputuskan permasalahannya di antara manusia. Jadi nanti di mahsyar semuanya dalam keadaan takut, diadili oleh Allah SWT, ternyata yang akan menaunginya adalah sedekahnya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun separuh dari biji kurma. Ini sedekah. Kemudian juga qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan ya tarawih. Kalau nggak bisa berjamaah ya boleh sendirian. Ya. Kalau berjamaah ya lebih ringan dan ada keutamaannya. Dari dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, muttafaqun alaih. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, yaitu maksudnya dengan tarawih, tapi dengan syarat imanan, dengan iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Jadi orang-orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang-orang yang lebih merugi lagi dibandingkan orang yang merugi di selain bulan Ramadan. Intinya kenapa merugi? Sebagaimana tadi yang disebutkan, dia tidak bisa membedakan antara bulan Ramadan dengan selain bulan Ramadan. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah mudahkan kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Dan semoga kekurangan-kekurangan Ramadan kita yang kemarin bisa ditutupi dengan ibadah Ramadan yang akan datang. Jalannya diantaranya adalah doa, bertaubat, memperbanyak istighfar, membaca buku-buku, membuat agenda. Ya, jadi kemenangannya itu memang nanti akan kita lihat. Adapun di dunia ini ya semua orang bisa bersembunyi di balik kondisinya masing-masing, tetapi setiap orang akan menilai apa yang telah dia lakukan tatkala di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.